Greetings. Good morning, Miss Winnie. Good morning, my friends. God bless you. Good morning, God bless you too. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Miss Winnie minta tolong kepada Tasya untuk pimpin dalam doa pembuka. Silakan Tasya. Teman-teman, Miss Winnie semangat nggak hari ini untuk belajar? Semangat? Semangat lesu dong, masih pagi. Baik, untuk cek semangatnya, Miss Winnie mau ajak kita yel-yel SMP Tunas Bangsa dulu. SMP Tunas Bangsa Berprestasi berdampak. sekarang kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Miss Winnie minta tolong Chelsea pimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa. Kristo, temannya ada yang tidak hadir? Satu orang sepertinya ya? Ya, Cheryl ya, Cheryl tidak masuk karena apa nak? Oh sakit. Kita doakan semoga Cheryl cepat sembuh. Miss Winnie bertanya, hari ini kita belajar apa? Sudah buka SIAS? LMS Tunas Bangsa? Sudah. Apa yang kita pelajari hari ini? Pengertian puisi. Ya, Jevan mengatakan pengertian puisi. Ada lagi yang lain? Unsur pembangun puisi. Ya, kita masih belajar mengenai teks puisi. Minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian dan ciri-ciri puisi. Hari ini kita belajar mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Tapi sebelum masuk ke materi yang baru, mengidentifikasi dan menganalisis, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ada yang bisa menyampaikan apa itu puisi? Jadi jangan dilupakan ya. Owen, apa itu puisi nak? Puisi itu susunan kata-kata dalam bait yang mengandung makna tertentu dan bersaja. Puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif. Sekarang Miss Winnie akan memberikan tes awal atau pretest kepada kalian. Miss Winnie akan kirim melalui WhatsApp group ya. Sekarang Miss Winnie kirim linknya. Kalian buka HP atau gawai kalian masing-masing. Berbantuan media audio visual, peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menganalisis unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat dan bertanggung jawab. Jadi ada dua hal yang harus kalian kuasai setelah proses pembelajaran ini. Nah, berdasarkan tes tadi, Miss Winnie akan bagi kelompoknya ya tadi. Baca pertanyaannya ya. Kata yang aku main Fanny lebih banyak. Bukannya ini sama saya Imaji ya? Dari hasil proses melakukan games, Miss Winnie mau tanya, apa saja unsur-unsur pembangun puisi yang tahu angkat tangannya? Unsur pembangun puisi. Oke, J, ngomongnya berapa? Unsur pembangun puisi ada apa aja? Unsur pembangun puisi ada unsur fisik, semua unsur. Ada unsur fisik dan unsur
batin. Ya benar ya. Jadi ya. Kemudian unsur fisiknya apa saja? Unsur batinnya. Ada yang bisa menyampaikan unsur batin? Itu ada 4. Masih ingat? Oke, silakan pilih. Ada pertanyaan berkaitan dengan unsur pembangun? Ya. Kalau sudah jelas, sekarang Miss Vini minta izin untuk menayangkan videonya ya. Pahlawan nasional. 10 tahun yang lalu dia terbaik, tapi bukan tidur saja. Contoh analisis unsur pembangun puisi ini adalah puisi yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal ya. Dari contoh analisis ini, apakah ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan kalau mau bertanya, supaya nanti ketika berdiskusi kalian tidak mengalami kendala. Mau nanya apa? Isinya itu termasuk apa sih? Memiliki majas apa ya? Memiliki majas apa? Tadi ada dijelaskan nggak di situ majas apa? Ayo, ada yang bisa bantu? Miss, saya ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana kita menganalisis unsur-unsur puisi seperti di layar tersebut, Miss? Ya. Kalau majasnya ada yang bisa menemukan majas apa di sini nak? Silakan, siapa dulu yang mau memberikan jawaban kepada Jeva menyampaikan tanggapannya? Nadia, Aiko, Mela. Ya, salah satu majas yang ditemukan di dalamnya ini ada kata sayang diulang beberapa kali. Iya, ada ya, ada berapa kali. Tetapi bukan tidur sayang. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Itu salah satunya termasuk majas repetisi. Ada pengulangan kata. Ya. Kemudian, bagaimana cara menganalisis unsur pembangun puisi? Ada yang bisa? Oke, silakan Aiko. Jadi cara menganalisis unsur pembangun puisi itu yang pertama dengan cara membaca keseluruhan isi puisi, kemudian mengetahui unsur-unsur pada puisi, dan yang terakhir itu mengetahui makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Ya. Jadi untuk bisa menganalisis unsur pembangun puisi, yang pertama kita harus membaca karya tersebut secara menyeluruh atau secara komprehensif. Kemudian setelah kita baca, pasti kita akan tahu apa isi di dalamnya. Jadi kita bisa memahami makna di dalam puisi itu. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kalian berdiskusi menganalisis unsur-unsur pembangun puisi pada puisi yang berjudul Serenada Hijau. Itu ada di buku paket halaman 100 menit dari sekarang. Jadi yang pertama kita analisis adalah diksinya. Diksinya itu dalam puisi ini sebenarnya menggunakan sesuai maknanya. Itu maksudnya mengetahui seperti Tuhan Kudaku, sebenarnya semacam. Sekian dari presentasi kami. Sebelumnya ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Menurut saya, Ya, silakan Devan. tersebut sudah bagus, bahasa yang digunakan santun sama apa sih jawaban-jawaban yang mereka sampaikan sangat bisa dimengerti. Ya.
Terima kasih Jevan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Nah, tadi kalian sudah melakukan proses diskusi dan presentasi. Dan jadi Miss Vini sudah menyimak dan sudah menyaksikan kalian sudah melakukan proses diskusi dengan baik, walaupun mungkin masih ada kekurangan ya. Tadi ketika presentasi kalian sudah memaparkan hasil diskusi kalian di depan kelas secara bergiliran. Dari hasil penyajian jawaban kalian mungkin sudah bagus, sudah baik, tapi ketika presentasi usahakan menggunakan volume suara yang jelas terdengar. Jadi jangan malu-malu, apalagi bibir kita, mulut kita tertutup masker. Ya, jadi suaranya harus jelas. Temanya itu apa nak? Tadi ada yang disini dengar perjuangan, kerinduan. Tema itu kan bersifat umum ya. Ini puisinya bertemakan percintaan atau romansa. Nah, dari hasil diskusi dan presentasi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau memang sudah jelas, sekarang Miss Vini bagikan link post test yang kalian bisa kerjakan ya. Waktunya 5 menit cukup? Hanya 5 soal ya. Verifikasi gaya bahasa sama tipografi. Nah, habis itu kita juga ada unsur batin, yaitu tema, nada, rasa sama amanat. Kita juga belajar cara menganalisis unsur pembangun puisi. Ya. Jadi benar ya, ada lagi yang mau menyimpulkan? Kemudian apa yang menarik? Aiko. Yang menarik menurut saya tuh waktu menganalisis puisinya, jadi saya bisa paham kayak makna-makna dari puisi-puisi yang dibentuk sama gaya bahasanya ya, jadi lebih paham majas-majas gaya bahasanya. Kemudian dari media, apakah kalian merasa bosan atau menarik dari media yang disajikan? Suka nggak kalau kalian belajar dengan games, kemudian diberikan video yang dulunya tidak melulu ceramah? Ya, lebih suka ya kalau disajikan dalam bentuk audio visual dan diberikan penjelasan materi melalui games ya. Terus kalau untuk model pembelajaran hari ini yang sudah Miss Vini terapkan, apakah menyenangkan bagi kalian ketimbang proses pembelajaran yang sebelum-sebelumnya yang kita lakukan? Ya, berarti lebih menariknya hari ini ya dari medianya, kemudian model pembelajarannya juga. Berarti untuk pertemuan berikutnya Miss Vini akan berikan media yang lebih menarik, games yang lebih menarik lagi, serta model pembelajaran yang lebih membuat kalian mengeluarkan kreativitas kalian. Minggu depan kita menulis teks puisi dengan media audiovisual juga dan menggunakan model pembelajaran project based learning. Sudah jelas ya semuanya? Nah, waktu sudah menunjukkan istirahat. Jadi tadi kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan Chelsea. Amin. Terima kasih Chelsea. Nah, untuk pembelajaran hari ini Miss Vini cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Yuk silakan briefing. Greetings.